Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, pada sehat ya semua? Oke, pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Dan tak lupa pula saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang secara sukarela mengesempatkan diri teman-teman semua untuk hadir pada kegiatan pada hari ini. Oke, sebelum kita memasuki jalannya acara, mari kita semua meminta doa sesuai kepercayaan teman-teman masing-masing agar acara hari ini diberikan kelancaran. Oke, berdoa menurut kepercayaan teman-teman masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman semua tahu nggak sih kita mau ngapain hari ini? Oke, sebelum saya menjelaskan kita mau ngapain sih hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lutfi Aprilia, mahasiswi semester 5 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya ngapain sih di sini? Nah, saya di sini ini bertujuan untuk meminta bantuan teman-teman semua untuk mengisi angket kebutuhan peserta didik. Teman-teman udah pada tahu apa itu angket kebutuhan peserta didik? Oke, saya sedikit menjelaskan ya apa itu angket kebutuhan peserta didik. Jadi, angket kebutuhan peserta didik adalah salah satu instrumen dalam bimbingan dan konseling Islam yang dipakai untuk mengukur atau memahami permasalahan para peserta didik. Nah, jadi dari angket ini kita bisa memahami apa sih permasalahan-permasalahan yang sedang teman-teman alami tanpa teman-teman berbicara langsung kepada guru BK atau konselor yang ada pada sekolah teman-teman semua. Nah, jadi angket kebutuhan peserta didik ini sebagai salah satu alternatif untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang teman-teman sedang hadapi. Nah, jadi dalam angket kebutuhan peserta didik ini terdapat 50 butir pernyataan. Nah, dari 50 butir pernyataan ini teman-teman bisa menjawab antara ya dan tidak. Nah, jadi di antara ya tidak ini saya contohkan semisalkan soalnya saya kadang-kadang merasa malas dan belajar. Nah, teman-teman, jika itu menjadi permasalahan pada diri teman-teman, teman-teman bisa menceklis di bagian ya. Dan jika teman-teman tidak merasakan permasalahan pada diri teman-teman, teman-teman bisa menceklis yang bagian tidak. Nah, saya udah share linknya ya ke ketua kelasnya. Jadi nanti disebar di grup WhatsApp-nya teman-teman semua, teman-teman bisa isi di situ. Oke, sebelum mengisi, ada yang mau ditanyakan? Nah, teman-teman nggak perlu takut ya. Teman-teman ngisi biodata kan nanti di situ disuruh isi biodata ya, seperti nama, nomor absen, asal sekolah ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu takut biodata teman-teman tersebar karena informasi atau biodata teman-teman terjamin 100% kerahasiaannya. Terus teman-teman juga nggak perlu takut ini mempengaruhi nilai teman-teman karena ini nggak ada sangkut pautnya sama nilai teman-teman semua. Nah, teman-teman juga nggak boleh mencontek ya. Kalau ada yang nggak paham, teman-teman bisa langsung tanyakan kepada saya. Oke, sekarang boleh dibuka HP-nya masing-masing. Diharapkan di mejanya nggak boleh ada apa-apa ya selain handphone. Oke, nah di situ teman-teman bisa lihat. Nah, apa yang bingung bisa teman-teman tanyakan. Kalau ada kesulitan dalam mengakses linknya bisa juga berbicara. Oke, jika dirasa tidak, saya kasih waktu 20 menit untuk mengisi. Barangkali teman-teman ada yang mau izin ke kamar mandi atau ada yang mau izin keluar sebentar? Jika tidak ada, teman-teman bisa langsung mengisi angketnya dari sekarang. Oke, jika sudah teman-teman, apa sih yang teman-teman rasakan selama mengisi angket kebutuhan peserta didik ini? Oke, ada yang merasa deg-degan atau ada yang merasa lega bisa menyampaikan tanpa menyampaikan langsung gitu ya.
Oke, terima kasih dan mohon doanya ya kepada teman-teman semua agar kami dan para guru BK atau konselor bisa memberikan layanan yang tepat kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih atas ketersediaan dan kesukarelaan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya adalah pengolahan data dari angket kebutuhan peserta didik. Nah, di sini sudah ada menu dari Google Form yang diberikan kepada para peserta didik. Di sini kita bisa ngelihat jawabannya ada di sini. Di sini kan terdiri seperti nama, email, kelas, nomor absen, biodata, dan jawaban-jawaban para peserta didik. Nah, gimana sih kita caranya buat ngerekap biar terlihat lebih mudah untuk diolah datanya? Nah, caranya itu kita mendownloadnya lewat menjadi Excel. Pertama, kita pencet lihat di spreadsheet. Nah, di sini mostly udah ada jawabannya, kerangkum semua. Nah, kita buat menjadi filenya Excel. Kita pencet file, lalu download, lalu pencet Microsoft Excel. Nah, ini jawaban angketnya kita buka di Excel. Nah, setelah mendapatkan jawaban dalam bentuk Excel, ini kan kita buka. Nah, langkah selanjutnya itu kita merubah pernyataan tidak dan iya. Kenapa sih harus diubah? Karena kita agar lebih memudahkan kita. Nah, untuk seperti ini, kita pencet yang ada tanda pencarian, kita pencet replace. Nah, kita find what itu ya. Nah, ya ini kita pindah menjadi angka 1 atau kita kasih poin 1. Lalu kita replace all. Oke. Nah, yang kedua itu untuk tidak kita kasih poin atau kita gunakan dengan angka 0. Lalu replace all. Nah, di sini kan udah kelihatan kan di sini yang bentuk jawabannya ya, dia akan mendapat poin 1 dan 0 itu untuk jawaban tidak. Nah, di sini hasil jawaban ini kita bisa langsung copy semua. Copy kita sampai belakang, sampai pernyataan nomor 50, kita copy. Selanjutnya kita bisa membuka aplikasi yang kita temukan untuk mengolah data pada angket yang kita sebar kepada peserta didik. Di sini untuk halaman pertama di home, di sini terdiri dari biodata sekolah yang bisa kita isi seperti pemerintah, dinas, nama sekolah, alamat, kelas, tahun pelajaran, nama kepala sekolah, NIP, nama guru BK, NIP guru BK, tempat dan tanggal. Kemudian halaman selanjutnya itu kita di sini bisa mengisi angket yang kita sebar kepada peserta didik dari nomor 1 sampai nomor 50. Selanjutnya di entry ini kita bisa isi dari jawaban yang kita udah rekap di sini. Lalu kita pindahkan. Nah, di sini jawabannya udah kepindah semua. Lalu kita bisa masukin nama siswanya. Nah, di sini juga jangan lupa buat kita isi nama sekolah, kelas, jumlah siswa, lalu tahun pelajaran. Nah, saat kita sudah mengisi untuk di halaman seperti ini, kita bisa lihat seperti hasil-hasilnya. Seperti untuk peserta didik nomor urut pertama ini, dia mengisi total dengan jawaban yaitu 19 pernyataan dari 50 pernyataan. Lalu di nama siswa
nomor urut kedua dia mengisi 20 total pernyataan dari 50 dengan jawaban iya. Nah, di sini udah keisi otomatis ya teman-teman, seperti jumlah butir-butir kayak butir pertama atau pernyataan nomor 1 itu tidak ada konseli yang memilih atau tidak ada peserta didik yang memilih. Seperti di sini tertera 0 dari jumlah konseli yang memilih. Jadi, di sini memiliki 0,0% butir pemilih dari pernyataan nomor 1. Kemudian nomor 2, terdapat 1 konseli yang memilih dengan presentasenya itu 0,3%. Nah, di sini juga ada jumlah per bidangnya seperti di bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Di sini ada jumlah-jumlahnya seperti 59 ini total dari 15 siswa ini yang mengambil pernyataan iya, yaitu jumlahnya 59 dari 15 peserta didik dari 16 pernyataan yang terdapat pada bidang pribadi dengan presentase per bidang dalam bidang pribadi ini yaitu 17,40%. Nah, di sini juga kita bisa melihat hasilnya keseluruhan butir yang dipilih itu ada 339 butir dengan presentasi 100%. Selanjutnya di profil kelas. Di profil kelas ini kita bisa mengetahui prioritas dari setiap angketnya, atau kita bisa melihat angket mana yang paling banyak dipilih peserta didik atau masalah yang sedang sama-sama atau sedang dirasakan oleh para peserta didik. Seperti di sini prioritas rendah untuk pernyataan nomor pertama itu kualitas ibadah saya pada Tuhan Yang Maha Esa masih belum baik, yaitu respondennya 0, presentasinya 0,00%, yaitu prioritasnya rendah. Nah, kita bisa lihat seperti yang tinggi itu ada di nomor 9, yaitu saya belum mengetahui banyak tentang jenis obat-obatan dengan jumlah responden 7 dengan presentase 2,06%, yaitu prioritasnya itu tinggi. Ini bisa dibedakan dari jumlah responden yang memilihnya. Nah, di sini juga kita bisa melihat persenan dari setiap bidangnya, seperti dari bidang pribadi, yaitu ada 59 pernyataan yang diisi dengan persentase 17,40%, di bidang sosial 29,20%, belajar 31,56%, karir 21,83%. Nah, di sini kita bisa lihat juga dari 4 bidang ini mana bidang yang paling bermasalah atau banyak diminati oleh para peserta didik. Di sini kita bisa lihat bidang yang paling tinggi itu ada dalam bidang belajar. Nah, selanjutnya dalam profil konsel ini kita bisa melihat peserta didik mana yang mengisi paling banyak atau merasakan masalah paling banyak dalam angket kebutuhan peserta didik ini. Seperti di peserta didik nomor 1 ini dia mengisi 19 pernyataan dengan presentase 38,0%. Nah, di sini kita bisa lihat dari 15 peserta didik ini yang mengisi atau merasakan paling banyak pernyataan yang sesuai dengan keadaannya dari 50 pernyataan itu, yaitu peserta didik dengan nomor urut 10 dengan jumlah 30 pernyataan yang dia isi dengan presentase 60,0%. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang action plan atau bisa dibilang kayak rencana kegiatan yang akan diberikan layanan dalam bimbingan dan konseling. Nah, di sini juga kita merumuskan dari 50 pernyataan atau 50 permasalahan yang kita cantumkan pada angket kebutuhan peserta didik. Di sini mencakup bidang pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Nah, di action plan ini kita bisa melihat dari POPBK seperti di sini ada tujuan layanannya seperti untuk permasalahan nomor 1 seperti peserta didik atau konseli dapat meningkatkan kualitas ibadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini tujuan diberikannya layanan untuk memecahkan masalah dalam meningkatkan kualitas ibadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya itu komponen layanan yang diberikan itu responsif.
peserta, strategi layanan yang diberikan adalah konseling individual. Ini strateginya terdiri bisa dipilih dari 10 strategi layanan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan para peserta didiknya. Nah, untuk kelasnya ini kita menyesuaikan karena angketnya untuk kelas 11, maka memberikan layanannya juga untuk kelas 11. Nah, materi yang bisa diambilnya itu seperti kiat-kiat meningkatkan ibadah. Metode yang dipakainya itu kita ngisi metode apa sih yang mau kita pakai dalam konseling individual ini. Nah, di sini ini metodenya seperti ceramah dan diskusi. Kemudian selanjutnya media yang digunakan dalam pelayanan itu kita cangkupkan di sini. Nah, media yang dipakai untuk permasalahan nomor 1 ini mengambil slide PowerPoint. Kemudian ada evaluasi, proses dan hasil. Ekuivalensinya sekitar 2 jam. Nah, teman-teman, langkah dalam menyusun rencana kegiatan itu pertama itu ada bidang layanan, berisi tentang bidang layanan, bimbingan dan konseling. Jadi di sini kan angketnya kita mengambil 4 bidang: pribadi, sosial, belajar dan karir. Jadi ini disesuaikan dengan pernyataan yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian ada tujuan layanan. Dalam tujuan layanan ini berisi tentang tujuan yang akan dicapai yang berbasis hasil asesmen, tugas perkembangan atau standar kompensasi kemandirian siswa. Jadi di dalam tujuan layanan ini adalah tujuan diberikannya layanan dari permasalahan yang dialami oleh para siswa. Kemudian ada komponen layanan. Terdiri dari 4 komponen yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan, dan perencanaan individual. Dan yang keempat itu dukungan sistem. Selanjutnya ada strategi layanan. Strategi layanan ini merupakan kegiatan atau strategi layanan yang dilakukan dan disesuaikan dengan komponen layanan. Contohnya, untuk komponen layanan dasar, strategi layanan yang dapat dilaksanakan adalah bimbingan individual atau bimbingan kelompok. Terus selanjutnya ada kelas. Menuliskan kelas peserta didik atau konseli yang akan mendapatkan layanan bimbingan dan konseli. Ini disesuaikan dengan angket yang kita berikan kepada peserta didik. Selanjutnya itu ada materi. Materi ini berisi tentang tema atau topik materi yang akan dibahas untuk mencapai tujuan dari layanan. Kemudian ada metode, yaitu berisi teknik atau strategi kegiatan layanan, bimbingan, dan konseling yang akan dilakukan. Selanjutnya ada alat atau media yang berisi alat dan media yang akan digunakan guru, misalnya PowerPoint, presentation, kertas kerja, dan sebagainya. Selanjutnya ada evaluasi. Berdasarkan jenis dan alat evaluasi yang digunakan untuk memastikan ketercapaian tujuan layanan. Selanjutnya evaluasi, berisi penyetaraan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan jumlah jam secara rinci dapat dilihat pada lampiran Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Alternatif contoh rancangan kegiatan layanan bimbingan dan konseling berdasarkan Permendikbud tersebut sebagaimana terlampir. Nah, selanjutnya itu layanan BK. Nah, di sini kan terdiri layanan dasar, layanan responsif, kemudian peminatan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Nah, di sini bisa disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para peserta didik. Ini bisa diambil dari pernyataan yang paling banyak dirasakan oleh peserta didik untuk saat ini, seperti dalam layanan dasar ini ada bimbingan klasikal, kelas besar, bimbingan kelompok, papan bimbingan. Nah, di sini ada papan bimbingan seperti tips dan trik sukses dalam pengembangan diri. Ini mencakup bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, fungsinya itu untuk pemahaman dan pencegahan. Nah, tujuan dari layanannya ini diberikan ini untuk agar peserta didik atau konseli memperoleh informasi melalui media tulis. Nah, sasaran diberikan layanan ini itu untuk kelas 11. Waktu yang digunakan itu
itu menyesuaikannya itu bulan Juli sampai bulan Desember. Kemudian seperti pada layanan responsif, kita ambil contoh untuk konseling kelompok. Nah, di sini konseling kelompok pada layanan responsif ini memiliki fungsi untuk pengentasan. Nah, tujuan diberikan layanan konseling kelompok ini yaitu untuk terbantunya memecahkan masalah peserta didik melalui kelompok. Nah, kelas yang diberikannya itu atau sasaran tujuan kelasnya itu kelas 11 dan waktu penyesuaiannya itu bulan Juli sampai Desember. Nah, selanjutnya itu juga ada jadwal kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, jadwal ini kita itu gunanya untuk memastikan atau supaya tersusun jadwal-jadwal atau sudah ada tanggalnya kapan kita akan melaksanakan layanan bimbingan dan konselingnya. Seperti pada pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor ini dilakukan pada minggu ketiga pada bulan Juli. Nah, ini persiapan ini dilakukan pada bulan Juli di minggu ketiga dan minggu keempat. Terus di sini juga pelaksanaannya, latihan dasar seperti bimbingan klasikal ini dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Lalu dilanjut di Desember, Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Jadi, pada jadwal kegiatan ini kita bisa memastikan pada minggu keberapa kita akan melaksanakan layanannya. Nah, selanjutnya itu ada rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Nah, rencana pelaksanaan layanan ini seperti gambaran bagaimana kita saat memberikan layanan kepada peserta didik. Nah, dalam rencana pelaksanaan layanan ini juga kita menjelaskan seperti apa layanan, fungsi, tujuan, topik, dan sasaran layanannya. Nah, di sini seperti komponen layanan yang diambil itu layanan dasar, untuk bidang layanannya itu bidang pribadi, dari 4 bidang, fungsi layanannya itu membekali peserta didik atau konseli untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya, peserta didik atau konseli mampu memahami makna iman dan takwa, serta menumbuhkan nilai spiritual. Topik yang diambil dalam bimbingan kelompok ini yaitu nilai-nilai spiritual dalam perilaku sehari-hari. Sasaran layanannya ini adalah kelas berapa yang memiliki permasalahan pada masalah yang kita simpulkan dari angket yang telah kita sebar, yaitu ada di kelas 11. Metode atau teknik yang dipakai dalam bimbingan kelompok ini adalah ceramah interaktif, diskusi, refleksi, atau pemutaran film inspiratif. Waktu yang digunakan dalam bimbingan kelompok ini sekitar 2 kali 45 menit. Media atau alat yang digunakan PowerPoint, film inspiratif. Tanggal pelaksanaannya di sini cantumkan 14 Februari. Ini disesuaikan dengan waktu yang memungkinkan untuk pemberian layanan. Sumber bacaannya ini seperti An-Nur Hidayah, BR Darussalam Syamsuddin, Langkah Spiritual Pendekatan Metodologi Menuju Puncak Capaian Sufistik. Nah, selanjutnya itu ada uraian kegiatan. Nah, di sini ada tahap-tahapnya. Di sini ada tahap awal yaitu pernyataan tujuan, seperti guru BK atau konselor membuka percakapan dengan peserta didik menggunakan ucapan yang membangkitkan semangat dan motivasi belajar. Kemudian guru BK atau konselor menyampaikan bahwa tujuan bimbingan ini adalah membantu peserta didik mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ikhtiar mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pengembangan diri yang positif. Selanjutnya itu ada penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan kelompok atau pembentukan kelompok. Tujuannya agar menciptakan suasana yang semangat dan tenang sehingga bisa mengajak para peserta didik untuk diajak berpikir bersama. Selanjutnya itu pada tahap ini ada mengarahkan kegiatan, memberitahu kepada seluruh peserta didik manfaat dari diadakannya layanan ini yang berpengaruh untuk semua peserta didik serta menyampaikan pendapat dan pikiran tentang apa yang terlintas dalam benak mereka dengan diadakannya layanan ini. Kemudian ada tahap peralihan atau transisi. Di sini guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan kalau ada siswa yang belum mengerti dan memberikan penjelasannya atau stroming. Di sini guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan kesiapan keseluruhan peserta didik dan
dalam mengikuti layanan ini. Kemudian, guru bimbingan dan konseling atau konselor memberikan kesempatan kepada para peserta didik bagi yang belum memahaminya. Lalu, guru bimbingan dan konseling atau konselor kembali menjelaskan secara singkat arti serta tujuan diadakannya layanan ini. Nah, dalam tahap ini juga ada guru bimbingan dan konseling atau konselor menyiapkan siswa untuk melakukan komitmen tentang kegiatan yang akan dilakukannya. Nah, langkahnya itu seperti guru bimbingan dan konseling atau konselor bertanya kepada para peserta didik yang mengikuti layanan ini apakah mereka sudah bersedia mengikuti rentetan acara yang akan diberikan. Kemudian saat para peserta didik sudah menyatakan bahwa mereka siap, guru BK atau konselor mulai masuk ke tahap inti atau kerja. Nah, di sini ada tahap selanjutnya itu tahap inti atau kerja. Di sini itu proses kegiatan yang dialami peserta didik dalam suatu kegiatan bimbingan berdasarkan teknik tertentu. Nah, di sini seperti menjalankan layanan intinya. Nah, setelah tahap inti atau kerja, di sini ada tahap pengakhiran itu menutup kegiatan dan tindak lanjut. Guru bimbingan dan konseling atau konselor memberikan kata-kata penguat atau afirmasi kepada setiap pendapat yang disampaikan serta penguatan terhadap pendapat tersebut. Akhir dari tahap ini adalah menutup kegiatan layanan secara simpatik atau framing. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu ada evaluasi yang terbagi menjadi dua, evaluasi proses dan hasil. Nah, dalam evaluasi proses ini para guru bimbingan itu atau konseling atau konselor itu bertugas untuk menciptakan suasana yang menarik dan nyaman sehingga bisa menumbuhkan antusiasme para peserta didik. Jadi dalam evaluasi proses ini bagaimana guru atau konselor melihat yang terjadi selama proses layanan ini berlangsung, serta ada evaluasi hasil seperti hasil-hasil yang didapatkan setelah mendapatkan layanan ini untuk para peserta didiknya. Jadi RPL ini seperti menunjukkan bagaimana pemberian layanannya sampai kita mendapatkan hasil dari layanan tersebut.